Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya diminta untuk memberikan laporan sebetulnya, perkembangan upaya kita untuk menata kompetensi epidemiolog kesehatan di Indonesia, di MTKI. Bagaimana sebetulnya upaya pengembangan kita, ya. Saya ini menjadi prajuritnya Pak Muji, ya, di MTKI, ya, ditugasi oleh teman-teman dari perhimpunan untuk bergabung di sana. Terdaftar yang kita lapor melalui mekanisme yang ada, tenaga epidemiolog kita itu sejumlah 2.653 sampai dengan hari ini, ya. Dari sejumlah lebih dari 24.000 tenaga kesmas, kira-kira berapa persennya gitu. Dari 2.653 itu kurang lebih separuhnya yang terlapor itu dari puskesmas. Nah, jadi kita sudah bisa membayangkan ternyata di puskesmas itu ada sekitar 1.400-an epidemiolog yang melaporkan diri sebagai tenaga profesi itu. Nah, dari 9.000 puskesmas yang ada cuma 1.400. Menurut teman-teman kok sedikit sekali ya? Nah, menurut saya sedikit sekali, tetapi sudah bisa mengantar Indonesia sampai dengan hari ini lumayan gitu. Apalagi kalau nanti hari ini nambah. Nah, baru teman-teman bisa menunjukkan gigi epidemiolog Indonesia berperan terhadap perkembangan upaya kesehatan di kita, ya. Tapi situasinya seperti ini. Nah, ini gambar grafiknya bisa kita lihat perbandingannya, kurang lebih promosi kesehatan itu hampir sama dengan epidemiolog, ya. Ini distribusi menurut wilayah. Menjadi cukup menarik. Saya tidak mengerti mengapa daerah-daerah yang saya gambar merah ini daerah-daerah Sulawesi, ya, terjadi booming tenaga epidemiolog masuk di jajaran teman-teman di dinas kesehatan puskesmas. Waktu kita melakukan assessment, memang di puskesmas dan rumah sakit bahkan laboratorium itu ada tenaga epidemiolognya, gitu, ya. Yang saya tidak mengerti mengapa proporsi di Jawa epidemiolog itu nggak laku gitu. Ini yang menjadi menarik, ya. Jawa itu yang coklat ini jumlahnya tinggi, tapi dibandingkan yang belakang ini, yang warna hitam belakangnya itu adalah proporsi dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada, ya. Untuk daerah Papua itu cukup tinggi, ya, proporsinya. Nah, kalau Papua Barat cukup rendah. Nah, saya tidak tahu ini perbedaannya Bu Hasni tadi, mungkin karena ada Bu Hasni di situ, ya, tenaganya dilatih, didorong masuk menjadi tenaga di jajaran kesehatan gitu, ya. Di Papua Barat ada universitas? Oh, enggak ada, ya. Ya, di Papua itu yang data dimiliki oleh teman-teman FETP itu ada 10-an FETP masuk di situ, tersebar di banyak kabupaten. Di Papua Barat ada 6, tapi di provinsi nggak ada itu tenaga FETP. Kan hebat itu, FETP sono masuk ke pelosok-pelosok gitu, ya, sampai mendirikan cabang Papua Barat saja pusing saya, siapa yang bisa mendirikan di situ, ya. Nah, itu di Papua Barat, ya. Daerah Sumatera dan Sulawesi, Kalimantan masih lebih baik proporsinya dibandingkan Jawa gitu. Nah, ini yang tentu menjadi perhatian kita, ya. Harapan kita dari naskah akademik yang disusun oleh teman-teman untuk
revisi jabatan fungsional yang diajukan Kemenpan, itu harapannya 32.000 tenaga Epidkes mau direkrut gitu. Ya, 32.000 Epidkes seluruh Indonesia. Wah, jauh banget itu. Ya. Tolong nggak mau? Oh ini. Nah, ini adalah proporsi menurut tempat kerjanya. Rumah sakit sama puskesmas yang dilihat merahnya itu proporsinya kurang lebih sama per satuan puskesmas. Ya, kurang lebih yang warna merah itu. Kalau yang warna biru itu jumlah, tapi proporsi per satu puskesmas itu warna merah. Jadi untuk rumah sakit itu proporsinya kurang lebih 0,2 per rumah sakit. Puskesmas ya kurang lebih 0,2, 0,16 sebetulnya per puskesmas. Jadi kecil sekali. Dinas kesehatan kurang lebih 1,2 per dinas. Wah, ini hebat ini. Epidemiolog satu aja udah cukup di dinas, sudah mengantarkan Indonesia sampai dengan hari ini. Ya, ini adalah hasil dari asesmen kita. Ya, pada tahun 2016 yang dikirimkan oleh teman-teman, sebagian besar yang mengaku epidemiolog, ya, itu bekerjanya di pengendalian penyakit menular 56%. Yang sebagian kecil, ya, terutama yang di dinas itu masuk ke pelayanan kesehatan masyarakat. Masih banyak yang berada di luar tiga bidang itu, 37%. Yang tadi disampaikan oleh Pak Irfandi, ini kemungkinan masuk menjadi tenaga yang ada di luar tiga bidang itu. Ya, ada perbedaan data yang ada di sini dengan data sebelumnya. Dari hasil kajian kita, mengapa kok jumlahnya 2.653? Ya, padahal kalau kita diminta mendata, itu orang epidemiolog itu tidak punya label, nggak ada labelnya di data kementerian manapun. Kalau dia mau didata, datanya itu dasarnya adalah ijazah atau surat keterangan. Ya, kalau kita telusuri, nggak ada itu lulusan S1 peminatan epidemiolog didaftar di kepegawaian sebagai epidemiolog, nggak ada. Oleh karena itu perkiraan kita, dan kemarin kita diskusikan dengan teman-teman di PPSDM, 2.653 itu kemungkinan jabatan fungsional. Itu ya. Nah, data yang ini adalah data orang yang mengaku jabatan fungsional ditambah dengan lulusan pendidikan. Nah, yang bekerja di lingkup pengendalian penyakit ini ya terdiri pejabat fungsional epidemiolog ditambah dengan lulusan. Nah, karena banyak yang lulusan itu ternyata tidak masuk menjadi pejabat fungsional. Ya, kurang lebih yang masuk ke pejabat fungsional itu cuma 30%. Ya, jadi masih banyak tenaga kita yang dididik sebagai epidemiolog menjadi pejuang di bidang-bidang yang tidak jabatan fungsional, tetap melaksanakan fungsi epidemiologinya sebagai ilmu yang dia miliki. Ya, ini adalah hasil diskusi pada waktu kita melakukan assessment. Bidang epidemiologi apa sih yang banyak dipakai oleh teman-teman? 4 besar itu. Yang pertama, mengelola data, surveillance, kewaspadaan dini, sama investigasi KLB. Ya. Yang berikutnya, monitoring evaluasi, itu nggak banyak diterapkan. Ya. Kemudian yang penelitian, karena ini kajiannya berada di dinas, maka penelitian sedikit. Ya. Epidemiologi manajerial itu sedikit. Padahal menurut pemikiran kita, epidemiologi manajerial melakukan kajian untuk operational research
bagaimana program itu dibedah, kemudian dicari solusi, itu pada epidemiologi manajerial yang harusnya menjadi porsi paling besar gitu. Ya. Monitoring evaluasi mungkin teman-teman menyebutnya sebagai bukan epidemiologi, tetapi itu menjadi pekerjaan epidemiologi. Karena kebanyakan dari kita itu melaksanakan kegiatan surveillance, maka yang banyak dianalisis oleh teman-teman adalah perkembangan penyakit. Nah, yang monitoring evaluasi sebetulnya menjadi pekerjaan epidemiolog mendampingi program, mengukur perkembangan cakupan program, apakah dia sukses atau tidak sukses, kalau tidak sukses berada di mana, itu pada monitoring evaluasi. Nah, hasil ini menjadi perhatian kita bagaimana pemanfaatan epidemiologi itu diterapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari di program. Ya. Nah, ini yang akan kita coba bahas mengenai kompetensi epidemiologi. Yang pertama, kita mencoba mengatur ya, yang kita sebut sebagai epidemiolog kesehatan itu siapa? Kita itu siapa gitu. Ya. Hasil Munas terakhir meminta ini yang diakui sebagai epidemiolog kesehatan yang di dalam Munas sebagai anggota biasa, yaitu kita membagi jenjangnya, ada jenjang 9 sampai jenjang bawah, yaitu epidemiolog utama, epidemiolog madya, epidemiolog pratama, sama epidemiolog analis. Epidemiolog pratama itu level 6 ya, lulus S1. Yang epidemiolog utama itu standar dengan S3. Jadi kita bisa lihat lulusannya itu sejajar dengan itu. Nah, yang cukup menarik, dan ini kita diskusikan dengan teman-teman MTKI, mencoba bagaimana sih di luar dunia pendidikan kita bisa mengakui epidemiolog kesehatan. Oleh karena itu kita memasukkan Jafung Epid, kita setarakan dengan epidemiolog kesehatan. Yang itu kita bisa lihat epidemiolog kesehatan muda ya, atau terampil penyelia itu adalah levelnya epidemiolog atau level 7 ya. Yang epidemiolog pertama atau pelaksana lanjutan itu adalah epidemiolog pratama ya. Yang epidemiolog pelaksana itu D3 biasanya itu epidemiolog analis. Nah, dengan konsep ini maka kita bisa memasukkan orang yang mengaku epidemiolog kotaknya kemana ya. Ini saja masih banyak desakan kepada kita, teman-teman yang berkarya banyak di bidang surveillance ya, tapi di luar kelompok ini lulusan enggak, pejabat fungsional enggak ya, minta sebagai epidemiolog kesehatan, yang sampai hari ini kita belum merumuskan. Ya, desakan itu sebetulnya kita rumuskan ya Pak Muji ya. Ini kalau Pak Muji sudah pengalaman 10 tahun ngurusi data dan karya epidemiologinya banyak, bisa nggak diakui? Nah, menurut saya, wah, melihat wajahnya Pak Muji kayaknya sudah wajah epidemiolog gitu. Maka saya akui gitu kan. Tetapi nggak bisa karena saya tidak punya bukti hitam putih. Itu yang sampai dengan hari belum kita rumuskan ya, tetapi ke depan saya kira itu menjadi salah satu persoalan kita. Oke. Karena adanya penetapan itu, maka kita bersama dengan teman-teman di MTKI menetapkan oke, kalau begitu orang yang tadi disebut sebagai epidemiolog ya, berikan STR, ada pengakuan terregistrasi. Nah, oleh karena itu dua kelompok ini, orang yang mempunyai ijazah pendidikan bidang atau minat epidemiologi atau sebut prodi atau minat epidemiologi, dan jabatan fungsional mendapatkan surat tanda registrasi diajukan ke Kementerian Kesehatan melalui MTKI, yang hari ini pendaftarannya sudah digeser semua masuk pendaftaran registrasi online. Pendaftaran manual sudah kita kurangi supaya lebih tertata, lebih baik, sehingga pendataannya bisa kita tampung di dalam mekanisme registrasi online. Kalau sudah orang masuk
terregistrasi, maka punya kewajiban untuk mempertahankan kompetensinya. Dan oleh karena itu dimasukkan dalam program pengembangan keprofesian berlanjutan atau P2KB yang kita sudah bekerja sama dengan teman-teman BPSDM mengembangkan CPD online. Nah, yang ini CPD online akan menjadi wadah dari hasil karya pembelajaran teman-teman masuk ke dalam logbook itu, ya. Yang pada waktu 5 tahun diminta untuk menghimpun satuan kredit profesi yang masuk di dalam CPD online. Kalau dia lulus, maka dia ekomnya, evaluasi kompetensi atau evaluasi kemampuan, itu dianggap sudah lulus. Tetapi kalau kurang dari itu, maka dia harus mengikuti evaluasi. Nah, pada hari-hari ini kita sedang menyusun soal-soal yang ada di evaluasi kompetensi. Ya, karena pada 2 tahun lagi Pak Muji sudah ada yang mau, nah, ini termasuk saya ini nggak ngumpulin SKP Pak. Tahu-tahu besok diperintahkan Pak Muji, oke, Pak Sola ikut ujian gitu kan. Nah, itu yang terakhir ini, ya. Iya. Ini sama, mari. Mana sih? Manual aja. Ya. Nah, ini adalah hitung-hitungan untuk P2KB. Nah, orang yang diukur mampu mempertahankan kompetensi dalam 5 tahun sepakati oleh kita sebesar satuan kredit profesi 50. Kalau dokter 250, kalau sanitarian 50, teman-teman yang profesi lain 25. Nah, yang di kita menetapkan 50 dengan jenis pembelajaran, ya, ada kelompok pembelajaran, kelompok keprofesian, kelompok pembelajaran pengabdian masyarakat, kelompok publikasi ilmiah, kelompok pengembangan iptek, ya, dengan jumlah SKP minimum per kelompok tadi sudah ditetapkan untuk masing-masing jenjang. Nah, jadi bisa dilihat, misalnya epidemiolog madya itu level 8 dari jenis belajar kelompok pembelajaran itu 12 SKP minimum. Untuk keprofesian kegiatan epidemiologi praktis itu rata semua 5. Ya, untuk publikasi ilmiah diminta minimum 8, ya. Penemuan yang pengembangan iptek itu juga 8, sehingga dia harus menambah 12. 12 itu bisa diambil dari manapun dari 5 kelompok itu, sehingga jumlah totalnya 50. Ya. Ini sudah diformulasikan dan sudah diupayakan untuk dimasukkan di dalam CPD online. Ya. Nah, karena adanya P2KB ini menjadi pekerjaan besar buat kita di pusat dan teman-teman di cabang, karena akan ada organisasi dan manajemen P2KB. Suka atau tidak, kita membangun fasilitas untuk itu. Yang kedua, tadi sudah dibangun CPD online. Dan yang ketiga, karena adanya SKP, maka kita dibangun untuk membangun sistem verifikasi, sehingga ada tim verifikator. Ya. Karena ada satuan kredit profesi yang menentukan tingkat kompetensi, maka ada komisi ahli P2KB. Ya, ini yang organisasi yang dibangun untuk mendukung P2KB. Lanjut. Nah, salah satu yang kita bangun adalah standar kompetensi. Karena ada P2KB, ada kegiatan menuntut kompetensi, maka harus ada apa ukuran P2KB itu mau dicapai. Ya, harus ada standar kompetensi. Oleh karena itu standar kompetensi kita susun. Lanjut. Nah, standar kompetensi yang kita miliki terdiri dari, ya, 6 area kompetensi inti. Ya, bisa kita lihat.
Salah satu diantaranya adalah keterampilan teknis epidemiologi. Ya. Yang keterampilan teknis epidemiologi itu menjadi pekerjaan praktis kita sehari-hari. Yang lainnya adalah unsur penunjang, artinya bukan berarti tidak dilakukan. Ya. Misalnya landasan ilmiah ilmu epidemiologi itu mesti harus dimiliki bagi orang yang akan melaksanakan keterampilan teknis epidemiologi yang dituntut mempunyai kompetensi itu juga gitu. Nah, sehingga kita bisa menjabarkan dari seluruh komponen kompetensi teknis epidemiologi yang bagian tengah ini, yakin bagian tengah kita jabarkan di situ terdiri dari manajemen data, surveillance, kewaspadaan diri dan sebagainya, yang masing-masing jenjang keahlian mempunyai tuntutan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, itu dirumuskan di dalam standar kompetensi. Ya. Standar kompetensi ini, ya, setelah kita susun, menjadi sangat penting untuk, nah ini yang saya kira menjadi pekerjaan besar buat kita, menetapkan kriteria rekrutmen profesi epidemiolog kesehatan. Berarti yang rekrutmen tadi, ya, suka atau tidak, berdasar pada standar kompetensi ini. Yang kedua, merumuskan pekerjaan epidemiolog kesehatan. Standar kompetensi ditandatangani menteri, maka kita segera akan juga mengajukan pekerjaan apa yang berhak dilakukan atau wenang dilakukan oleh epidemiolog. Ya, ini yang nomor 2. Yang berikutnya, merumuskan P2KB tadi dan uji kompetensinya atau evaluasi kompetensi. Yang jelas ini teman-teman dari perguruan tinggi sudah berkali-kali meminta pada kita standar kompetensi bisa enggak kami diberi, Pak Solah. Ya, standar kompetensi itu akan menjadi dasar perumusan kurikulum pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi epidemiolog kesehatan. Nah, yang terakhir, standar kompetensi ini pada hari-hari ini banyak mempengaruhi keputusan kita tentang jabatan fungsional epidemiolog kesehatan. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat, ya, standar kompetensi di PAI itu dibentuk tim jabatan fungsional epidemiolog kesehatan yang hari ini melaksanakan sekian banyak kegiatan. Ya. Yang kita sudah garap adalah nomor poin kedua, revisi butir kegiatan Jafung Epidkes dan angka kreditnya yang sudah bergulir tahun kemarin. Standar kompetensi kita buka. Ini yang diinginkan oleh epidemiolog mempunyai kemampuan seperti ini, pekerjaan apa yang mau diberikan kepadanya. Nah, maka kita rumuskan butir-butir kegiatan. Ya. Pada Desember nanti tahun 18 ini diminta semua proses tentang revisi itu selesai. Nah, itu nomor 2. Ya. Pada hari ini juga tim ini dipecah menyusun standar kompetensi bagi jabatan fungsional. Jadi standar kompetensi yang kita miliki akan menjadi dasar standar kompetensi jabatan fungsional. Ya. Termasuk uji kompetensi bagi epidemiolog kesehatan ketika terjadi kenaikan jenjang atau evaluasi secara periodik. Nah, itu juga menjadi bagian pekerjaan dari tim ini. Ya, ini adalah kegiatan yang hari-hari ini kita kerjakan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana proses kompetensi itu kita coba bangun berdasarkan mekanisme yang ada sekarang ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fir. Kita akan mengundang Bapak. Oh, diskusi langsung ya. Oke. Baik, silakan penanya pertama. 1, 2 dari pinggir, 2 dan 3, 4 ya. Di sini 2, 1 di tengah dan 1 pinggir. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih.
Pak Zaimari, kami ingin menanyakan, sebenarnya PAEI ini atau yang dikatakan tenaga epidemiologi itu siapa saja? Terus terang aja, ini dulu PAEI itu saya dengar tuh waktu saya mahasiswa di UI, ya itu sudah lama, waktunya zaman Profesor Bukhari Lapau, ya. Terus kemudian waktu itu tanyakan bahwa mereka adalah yang profesi, jadi S1 kesehatan mereka atas. Tapi sekarang saya lihat di sini kok D3-nya masuk. Nah, oleh karena itu saya terus terang saya nggak ikut. Lama saya nggak ikut. Saya baru masuk PAI tahun kemarin. Ya, karena begini maksud saya, kenapa PAI ini mestinya itu dari S1 Kesmas, ya, kemudian yang S2, kemudian S3. Itu jelas mereka profesi. Nah, kemudian kalau nantinya S1-nya itu mereka dulunya minatnya belum epidemiologi atau skripsinya belum epidemiologi, mereka ikut pelatihan epidemiologi, kan mestinya begitu. Sehingga benar-benar ilmu epidemiologi ini benar-benar dilakukan oleh mereka. Nah, di sini saya melihatnya dari Depkes ada lagi penempatan tenaga yang ada dananya itu, ya, yang SK epidemiologi itu. Nah, ini tolong dipisahkan gitu. Maksud saya itu dipisahkan, harusnya yang profesi epidemiolog itu mestinya sarjana, Pak. Ya, sarjana S1, S2, S3. Sedangkan yang D3 itu mestinya enggak. Dan kalau kita lihat sarjana kesehatan masyarakat kita itu mulai dari tahun 90 ya, lulusannya itu dari UNER, kemudian dari USU, kemudian Undip, Unhas ya. Kalau UI kan sudah lama. Oke. Nah, itu sudah 27 tahun. Masa enggak ada sih yang tenaga-tenaga SKM kita yang bisa ke dinas kesehatan yang menjadi tenaga-tenaga itu? Karena terus terang aja memang di dinas kesehatan tuh seringkali bagian surveillance atau bagian pemberantasan penyakit itu adalah dari D3. Dan tolong itu dibedakan antara profesi epidemiologi dan pekerjaan jabatan fungsional yang bekerja tadi yang dapat tambahan dana dan lain-lainnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon tanya nama Bu. Nama saya Sustini, saya dari PAI Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya dari Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Nama Rubangi, epidemiolog muda Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, Pak Solah mengadakan asesmen atau mungkin sosialisasi di Yogyakarta pada waktu itu di BPTKL yang isinya akan merevisi butir-butir kegiatan yang dulu sesuai dengan Kemenpan 17 tahun 2000 itu memang sudah tidak sesuai lagi, apalagi kita di kabupaten, bahkan di Puskesmas sampai saat ini ada epidemiolog yang hampir 5 tahun 6 tahun nggak naik pangkat gara-gara mungkin butir kegiatan yang tidak bisa dikerjakan di Puskesmas dan kabupaten. Nah, tadi Pak Sula sudah mengatakan bahwa revisi itu sudah dilakukan. Kapan kita bisa laksanakan? Sehingga nanti epidemiolog yang sudah ada di kabupaten dan Puskesmas tidak tidak terlantar. Artinya kita bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas maupun di kabupaten. Kemudian yang kedua, ada beberapa kabupaten yang sulit untuk membentuk tim penilai, sementara di tingkat provinsi belum ada. Untuk tim penilai ini memang yang mengambil kebijakan adalah di bidang regulasi berdasarkan Kemenpan yang ada, sehingga kita sebagai epidemiolog di kabupaten untuk membentuk tim penilai yang harus mengumpulkan 7, kalau tidak salah kurang lebih 7
epidemiolog yang sudah fungsional itu memerlukan waktu yang panjang, tidak hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun ini kami belum bisa mempunyai tim penilai. Nah, untuk revisi ini kalau bisa dilaksanakan juga untuk merevisi Kemenpan nomor 17 tahun 2000 sehingga bidang regulasi yang di masing-masing kabupaten itu bisa untuk panduan di situ. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Paparan Bapak tadi tentang tenaga sesuai data tadi memang jelas bahwa epidemiologi itu ada di mana-mana, bahkan di administrasi keuangan sesuai dengan kemarin dilakukan pemetaan di Provinsi Maluku Utara. Itu tragis menurut saya, menurut PAI itu harus didorong bagaimana supaya tenaga-tenaga epidemiologi ini secara makro, secara nasional itu didorong Pak. Jadi ada kebijakan pusat dari atas ke bawah. Jadi tidak parsial antara masing-masing PAI. Menurut saya jangan Pak, tapi diusulkan ke level pusat supaya mereka teman-teman kita di epidemiologi itu mereka betul-betul nanti bekerja sesuai dengan bidang epidemiologi. Jadi kebijakannya makro Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami JFT sudah pada tingkat madya muda menuju madya, tetapi melihat jenjang tadi, saya melihat kok ada yang saya tidak tahu Pak ini sudah berlangsung, tetapi kalau 3 SK Menkes yang mengatur tentang jabatan fungsional kita itu kalau tingkat ahli ada 3. Kalau memang ini nanti yang terbaru, kami belum tahu, sedang berproses, tetapi selama ini kami hanya berpegang kepada 3 SK tersebut. Jadi kalau memang ada jenjang terampil menurut kami di lapangan, sebaiknya tidak ada Pak, langsung saja di ahli. Jadi jenjang pertama muda madya sesuai dengan SK yang ada, tapi kalau mau nanti bergulir kebijakan yang baru kita nanti lihat seperti apa. Kemudian tim penilai yang tadi Bapak sebutkan untuk pekerjaan-pekerjaan epidemiolog, menurut kami untuk program baik dari pusat maupun daerah itu ada tim penilai dari PAI. Jadi organisasi juga ada di situ, tidak dari misalnya dari lingkungan internal dari yang pemegang program, misalnya dari pusat sampai daerah itu orang-orang internal, tapi harus ada dari organisasi profesi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya terakhir dari silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum yaumiddin ma ba'd. Ini sebenarnya materi yang sangat bagus sekali. Saya mewakili PAI Sulsel kebetulan juga jadi ketua STIK Tamalate Makassar. Jadi ini berbicara tentang kompetensi profesi epidemiologi ini menjadi pertanyaan yang booming di kalangan mahasiswa kita ataupun alumni-alumni yang lahir dari S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi. Yang sangat menarik adalah yang ini juga sering dibicarakan adalah tentang ujian kompetensinya Pak. Jadi apa bedanya antara ujian kompetensi yang dilakukan oleh UKSKMI dengan ujian kompetensi yang dilakukan oleh nantinya oleh profesi epidemiologi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lihat program-program yang ada di kompetensi kita profesi epidemiologi, ada saya lihat tentang CPD-nya. Jadi itu kan ada tes online tentang pengetahuan. Apa bedanya dengan kedokteran? Kedokteran itu baik gigi maupun kedokteran umum ada namanya CBT, Computer Based Test. Jadi kalau seperti ini yang harus dilakukan adalah ini semakin mempersulit tenaga-tenaga epidemiologi kita untuk memperoleh STR, karena syarat sekarang yang sementara ini berjalan di UKSKMI adalah mereka tidak bisa mendapatkan STR tanpa ujian UKOM, ujian kompetensi. Setelah lulus UKOM baru mendapatkan sertifikat UKOM lalu mengurus STR. Nah, ini menjadi permasalahan yang sering dibahas di beberapa kampus kita khususnya di kesehatan masyarakat tentang banyaknya mahasiswa-mahasiswa kita atau alumni kita yang sudah selesai dari pendidikan SKM tapi mereka nggak bisa bekerja di Departemen Kesehatan khususnya di puskesmas rumah sakit gara-gara tidak memiliki sertifikat STR karena STR persyaratannya adalah UKOM. Ketika nantinya kita juga dari profesi epidemiologi mempersyaratkan hal seperti itu, makanya nanti akan tenaga-tenaga epidemiologi tidak ada lagi yang meminat epidemiologi. Padahal kemarin kita sudah berdiskusi waktu di Jakarta, di Makassar, bahwa kenapa mahasiswa-mahasiswa kita di peminatan epidemiologi di Makassar itu sedikit Pak yang minat epidemiologi, 7, 6
karena perkaraannya dia merasa susah. Ketika lagi diadakan lagi ujian kompetensi lagi, semakin tidak ada lagi tenaga epidemiologi. Ya, makasih banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, mungkin hanya sekedar sumbang saran, Pak. Tadi kalau saya tertarik karena saya mau mengajukan diri, tertarik dengan pembicaraan dari Jawa Timur tadi, Ibu yang dari Jawa Timur. Memang kalau kita lihat jenjang dari keahlian epidemiologi untuk S1 ke atas sih nggak masalah. Tapi memang ada masalah pada bagaimana kita melegalisasi, menstandarisasi yang dari D3 atau bahkan di bawahnya. Kenapa? Saya ambil perbandingan misalnya. Kalau Hakli jelas, D3 kesehatan lingkungan ada. D1-nya pun ada, SPPH dan sebagainya, basic pendidikannya ada. Tapi kita di epidemiologi, D3 epidemiologi apalagi di bawahnya tidak ada. Kalau dulu ada namanya PAEL. Saya kira kalau PAEL itu dipakai untuk melegalisasi standar pendidikan untuk masuk ke dalam kategori tenaga ahli epidemiologi, itu mungkin yang bisa diterima. Itu mungkin hal yang paling rasional yang bisa dilakukan. Jadi di level di bawah S1 itu standarisasi untuk istilahnya legal formalnya, seseorang bisa masuk atau masuk kategori ahli epidemiologi paling tidak jika dia jenjang formalnya adalah PAEL, itu cukup terstandarisasi oleh pendidikan formal PAEL. Itu sumbang saran aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau keliru. Nanti kenalan lagi, Bu. Ya, sama Pak Junaidi. Ya, jadi memang perhimpunan atau organisasi profesi ini posisinya memberi jembatan antara yang ada di lapangan sama perguruan tinggi dan pendidikan. Kita mengamankan dua-duanya gitu. Yang jelas sampai dengan hari ini dan banyak perintah di undang-undang, kegiatan epidemiologi itu tolong dilaksanakan. Undang-Undang 36 dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu amanahkan tentang pentingnya epidemiologi, gitu, ya. Realitanya tenaga epidemiologi itu ada, bahkan sampai D3, di bawah D3 pun ada sekarang kan, ada yang D3, ada yang levelnya sarjana, sampai yang pakar pun ada epidemiolog. Nah, karena adanya realita itu, maka profesi mengatur, ya, bagaimana tenaga tersebut ada dan bisa memberikan pengabdiannya itu dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, sehingga masyarakat kita sebagai orang yang punya program, ketika mengambil seorang tenaga yang mengaku epidemiolog, maka dia telah diukur. Nah, kamu adalah terampil level sekian, maka pekerjaannya di peraturan Menteri Kesehatan melalui butir-butir kegiatan dan yang diminta oleh program itu udah kelihatan. Nah, oleh karena itu diatur, dan teman-teman di perguruan tinggi membahas persoalan itu. Yang menjadi persoalan adalah kita sering merancukan antara pemahaman profesi orang awam sama profesi dari teman-teman dalam rangka levelisasi pendidikan profesi. Nah, perawat kalau dikatakan saya bukan profesi, nggak mau, Bu, protes. Teman-teman yang terampil epidemiolog, kamu profesi enggak? Iya, saya profesinya epidemiolog terampil gitu. Ya itu namanya profesi gitu. Nah, itu semuanya mau diatur. Nah, oleh karena itu mekanisme yang tadi disampaikan adalah membuat saluran yang jelas. Epidemiolog yang ini letaknya di sini, yang di sini letaknya di sini, sehingga kita mempunyai tatanan bagaimana epidemiolog kita itu mendarma baktikan kompetensinya itu untuk upaya epidemiologi gitu. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami. Bahkan beberapa rumah sakit juga meminta tenaga seperti yang epidemiologi itu loh, Pak. Oh, berarti ya epidemiolog tapi tingkatnya terampil gitu. Nah, itu ada. Cuman yang jadi masalah buat epidemiolog kesehatan, sekolah epidemiologi prodinya nggak ada gitu. Tapi teman-teman di FKM membuat peminatan epidemiologi kan berarti ada gitu. Nah,
oleh karena itu mekanismenya diatur bagaimana orang yang memiliki pendidikan dengan kekhususan tertentu itu sampai dengan hari ini diakui. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, Prof. Ridwan ada prodi epidemiologi di S1. Nah, situasinya sekarang seperti ini, dan teman-teman di kampus kalau belum ada prodi epid ya nggak boleh ada tenaga profesi epid. Wah, tapi dituntut oleh di lapangan profesi epid harus ada gitu. Nah, ini yang menjadi dilema buat kita. Tapi oke, pada hari ini dicoba ditata sehingga kelihatan mana yang punya level kompetensi sehingga pembinaan juga bisa dilakukan dengan lebih sistematis. Ya. Kemudian yang Bu Hatijah sama tadi ya, terampil nggak perlu. Ternyata teman-teman di puskesmas mintanya terampil semua malahan. Dan yang di naskah akademik revisi yang tadi diminta revisi Permenpan tahun 2000 itu revisi yang itu yang dimaksud tadi Bu siapa ya? Yang meminta adanya revisi jabatan fungsional. Ya, maksud saya yang direvisi itu yaitu ya Pak Yusli, yang direvisi itu adalah Permenpan 2000. Nah, itu dianggap oleh kita semua tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan yang ada sekarang. Oleh karena itu direvisi, harapannya yang kemarin sudah diminta agar bulan Desember nanti selesai seluruhnya. Ya, oleh karena itu menjadi pekerjaan besar pada hari-hari ini sudah mulai melakukan uji beban. Ya, uji beban itu artinya butir-butir kegiatan yang kemarin sudah dirumuskan mau dites. Kalau dites kepada petugas jabatan fungsional, ya bisa mengerjakan. Kalau mengerjakan butuh berapa waktu lamanya? Apakah dalam waktu 4 tahun dia bisa naik pangkat atau tidak? Ya, itu namanya uji beban. Ya, nah, kalau itu bisa lulus, maka Desember tahun 18 diharapkan ditetapkan oleh Permenpan. Itu belum selesai karena setelah itu kita masih diminta untuk mendampingi menyusun petunjuk teknisnya. Ya, nah, belum nanti diminta untuk mendampingi bagaimana kurikulum pelatihannya. Ya, kemudian berikutnya kita akan diminta mendampingi bagaimana pelatihan itu dilaksanakan. Jadi masih panjang ceritanya, tapi semangat kita akan mencoba menyelesaikan masalah itu. Ya, mengenai dari Makassar untuk profesi epidemiolog kesehatan sampai dengan hari ini ya belum ada uji kompetensi lulusan. Ya, kita diketawain oleh teman-teman soalnya memang prodinya belum ada, sehingga kita belum bisa meminta perguruan tinggi ini menyusun uji kompetensinya, sehingga kita belum lakukan. Permintaan dari banyak pihak supaya dilakukan uji kompetensi oleh profesi. Itu kita belum kerjakan. Nah, sementara ini adalah pokoknya kalau ada lulusan, ini yang masuk dalam pembahasan tadi, dia lulusan kesehatan, minat epidemiologi, maka sementara ini diakui sebagai orang yang memiliki profesi epidemiolog kesehatan. Nah, dia berhak mendapatkan STR sesuai dengan levelnya. Nah, yang kedua adalah yang ini agak berbeda dengan profesi lain. Kita mengakui jabatan fungsional sebagai profesi epidemiolog kesehatan. Ya, sekaligus kita mencoba bahwa orang yang bisa meningkatkan kompetensi epidemiolog itu bukan saja melalui pendidikan, tapi juga melalui pengalaman kerja. Oleh karena itu, yang ada di jabatan fungsional kita akui sebagai orang yang mempunyai proses belajar melalui pengalaman. Sehingga yang Pak Yusris tadi nyebut saya, Pak siapa tadi? Epidemiolog muda gitu ya. Itu berarti level 7. Itu yang kita akui di dalam mekanisme yang kita atur. Saya kira itu Pak. Ini
dan kita tahu bahwa ini masih akan berproses terus. Sementara waktu sudah lebih daripada yang disediakan, lewat 10 menit. Tapi karena kepentingan ini kami bebaskan tadi. Dan untuk itu applause untuk Pak Solah, mari.